كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Action, udah nyala, Ustaz Hafiz. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibu khaliluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihal sub wa ala alihi wa man ilaihi mansub. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat-sahabat Gus Idris Family. Tadi setelah pengajian akbar dari Habib Hamim Aswadi, ini beliau, saya manggilnya apa, Ustazah aja ya, Ustazah Lia ya, Ustazah Lia ini gak tahu, katanya beliau pengen mengomongkan sesuatu, membicarakan sesuatu tentang Habib Hamim, suaminya beliau ini. Saya bilang jangan sendiri, ditemani kalau bisa berdua atau bertiga gitu. Akhirnya dibarengi juga sama mertua beliau, ibunya Habib Hamim Aswadi. Sebelum itu sahabat, saya minta Al-Fatihahnya pertama untuk Abah Rodi sekeluarga, untuk Gus Idris Almarbawi sekeluarga, dan Ustaz sendiri beliau semuanya, dan khususnya untuk keluarga kita, saudara kita yang ada di Palestina. Semoga kita semua bisa taat, selalu taat, istiqomah di jalan Allah, dan selalu istiqomah, bisa takzim, bisa hormat kepada Rasulullah SAW dan kepada ahlu bait semuanya. Sya'anillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sahabat, salawatan dulu sahabat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Al-Fatihah. Gimana Ustazah? Apa yang mau dibicarakan tadi? Kok gopoh terburu kayak keburu-buru gitu? Nah gini loh, yang dibicarakan sama suami saya itu nggak benar semuanya. Nggak benar gimana Ustazah? Ya nggak benar, apalagi dia itu udah berani poligami, harusnya dia itu kan harusnya berusaha semua adil kan sama istri-istrinya, tapi ini enggak. Apalagi selama saya sakit hampir 3 bulan itu saya nggak pernah dipedulikan, saya berobat sendiri, merawat diri saya juga sendiri, apa-apa sendiri. Tapi kalau di depan orang itu kayak dia itu memuliakan, itu enggak. Kalau masalah keuangan memang saya sepenuhnya dikasih, cuman kan ya semua harus rata, memang rata, dan sewajarnya memang dikasihkan ke saya, soalnya kan saya istri pertama. Itu istrinya beneran Pak? Kamu kok gitu tentang keburukan suamimu sih? Ya memang sebenarnya begitu kami,
nggak usah menutup-nutupi. Saya itu yang teraniaya, yang sakit hati di sini itu. Sama Tina juga kayak itu, sering marah-marahin saya. Tapi saya selalu sabar ngadepi semuanya itu. Kamu tuh nggak usah cerita-cerita ke orang lain tuh nggak usah. Soalnya kamu tuh sama Umi. Tetapi saya tuh nggak kuat gitu, lama-lama kayak gini. Selama ini aku lihat itu Hamim itu sangat sayang sama kamu. Walaupun dia berpoligami, tapi dia tuh bisa adil sama kamu. Dia juga ngasih nafkah sama kamu itu sama semuanya. Jadi mbok, ya jangan dibuka-buka aibnya gitu, kasihan kan dia gitu. Jadinya jadi terpuruk gitu tuh. Ya sebenarnya gimana ya, yang harusnya Umi itu yang kasihan itu ke saya, bukan ke Abi gitu loh. Apalagi sama istri-istrinya itu pada kejam-kejam semua ke saya gitu. Dari 3 istri itu semuanya kejam semua. Iya, memperlakukan saya itu dengan seenaknya saja. Nah, Kayaknya sih enggak sih. itu kan menurut Umi, tapi kenyataannya memang kayak gitu, Umi. Emang uminya nggak serumah sama beliau? Ya saya tuh kadang ke rumahnya Hamim gitu, ke anak saya. Tapi kadang saya tuh juga punya rumah sendiri gitu. Jadi saya sering datang ke rumah mereka gitu. Kan rumah mereka itu ada pondoknya gitu. Saya sering sekali-sekali ke sana gitu. Ngapunten Umi, bukan maksudnya apa ya, tapi bukan Umi nggak nutup-nutupi kan? Enggak, saya nggak nutup-nutupi. Memang saya lihat selama ini pergaulan mereka itu antara suami dengan istri 3. Yang saya lihat kemarin itu 3 gitu. Tapi mereka itu baik-baik aja gitu loh di rumah itu. Tapi Umi, Ustazah ini kan kemarin kan sempat datang ke pondoknya Gusnya kan ya, Ustazah? Itu beliau tuh sampai curhat nangis beneran loh. Masa Umi nggak tahu? Selama Bahkan ini ya, sempat di Ruqyah kemarin, di Ruqyah terus pakai sholat burdah kemarin itu sampai kerasukan beliaunya. Alah, mungkin penyakit yang masuk angin kali dia. Enggak, Mi. Kalau ada-adain aja. Kalau memang masuk angin, kenapa sampai 3 bulan lebih saya sakit kayak gitu? Hampir tiap malam itu saya pusing, saya demam, saya muntah-muntah, kadang muntah darah. Kok Habib nggak pernah cerita ya sama aku ya masalah kamu sakit Makanya. atau apa gitu? Makanya Abi itu selalu menutupi kesalahannya di depan orang-orang, tapi kenyataannya itu enggak seperti itu. Yang aku rasa itu Abi itu kayak kejam gitu loh memperlakukan saya secara nggak adil, apalagi semenjak habis nikah lagi. Masa Umi nggak tahu kelakuannya? Beneran, saya itu kalau ke sana mereka tuh bahagia aja gitu loh, seneng-seneng aja. Bahkan aku sering, saya tuh kalau misalnya nggak ke situ ditelepon sama dia, ayo Mi kesini, tak ajak jalan-jalan kemana gitu. Ayo Mi kita kesini, kita ngajak santri-santri ke makam, ziarah makam, ke wali-wali gitu. Saya itu melihatnya mereka itu baik-baik aja, rukun-rukun aja gitu. Makanya saya itu merasa bangga dengan anak saya, meskipun anak saya itu dibilangnya gini, bilangin gini, tapi semua akhlak Nabi dia tiru semua, dia teladani semua. Meskipun punya istri banyak, tapi dia bisa menafkahi. Meskipun istri banyak, mereka bisa akur. Itu saya tuh seneng banget lihat anak saya seperti itu. Tapi kalau lihat orang-orang mencemooh anak-anak saya juga sakit hati. Saya juga merasa, kenapa sih anak saya kok difitnah seperti ini? Sedangkan saya melihatnya tiap hari anak saya baik-baik gitu loh. Jadi bingung saya, sahabat, ini mana yang bener? Tapi kemarin itu bener, sahabat, kan yang belum nonton di Gus Idris Official, beliau ini Ustazah Lia ini datang ke pondok sampai nangis-nangis, sahabat. Sampai kesurupan juga kemarin, kemasukan waktu di Ruqyah dibacain salawat burdah. Ya Ustadz sendiri kan juga tahu toh apa sampai saya dimati-matikan segala sama Abi. Kalau Habib Hamim itu asli Habib gak sih ini? Iya sih, dulu kan ayahnya, abahnya itu bilangnya keturunan Habib ini, tapi saya juga lupa gitu loh, Habib siapa yang pasti anak saya ini nanti kalau lahir dia adalah penerus saya dari keturunan Habib gitu. Jadi makanya sejak kecil dia saya pondokin, terus kemudian belajar agama terus menerus sampai akhirnya
beliau sudah bisa mendirikan pondok dan berceramah. Kemudian ya sudah, gelar Habib itu sudah langsung melekat pada diri dia, karena memang ayahnya sebelum meninggal itu sudah mengatakan bahwa anakku ini adalah penerus habaib gitu, karena aku sendiri di dalam diriku mengalir darah habaib gitu. Tapi saya gimana? Tapi nggak tahu ya benar atau enggak ya Mi. Iya nggak tahu, saya sendiri silsilahnya juga panjang banget, mau baca satu-satu itu ya nggak ngerti. Mungkin kalau ayahnya masih ada, almarhum masih ada, ya mungkin bisa menjelaskan silsilahnya gitu. Tapi kalau saya lihat ngapunten ya Mi ya, tadi juga saya lihat itu banyak jamaah perempuan, santri-santri perempuan itu saling cium tangan sama beliau. Itu kalau menurut saya kan juga kurang elok, karena beliau kan juga belum terlalu sepuh toh ya. Kok kalau misalnya memang beliau tuh sudah dipondokin sekian lama kan nggak mungkin mengajarkan kepada jamaahnya kayak gitu. Ya mungkin dari pondoknya dulu dia mengikuti guru-gurunya, ustadz-ustadznya, bahwa cium tangan itu bisa menyambung doa gitu mungkin, Ustaz. Bahkan setahu saya Kanjeng Nabi itu nggak pernah menyalami wanita yang bukan mahram atau yang halal, nggak pernah. Bahkan beliau itu dawuh dulu kan kalau nggak salah itu, inilah usofihul mar'ah, saya tidak pernah menyalami wanita. Bahkan dulu ketika di baiat pertama kali masuk Islam, baiat itu ada 3 orang wanita, sisanya cowoknya itu ada 60 sekian atau 70 sekian. Itu di baiat, yang laki-laki itu semuanya disalamin, yang perempuannya hanya dengan kata-kata, ya kamu sudah Islam sekarang, cuma gitu toh. Kalau memang beliau Habib kan, ya harusnya kan harus benar-benar mencontohkan apa yang diajarkan Kanjeng Nabi. Apalagi umur beliau sekarang mungkin udah 40 lebih kan ya, Mi ya. Kalau udah umur segitu kan harusnya memang benar-benar udah harus dakwah benar-benar. Istrinya 4 ya, istrinya Mi. Tapi yang ngerasa kayak gitu cuma jenengan sendiri, Ustazah. Iya. Ya semenjak habis nikah yang kedua itu saya diperlakukan gak adil, saya dimaki-maki kalau di depan saya sendiri, tapi kalau di depan orang seolah-olah dia itu kayak orang yang paling berbawah gitu, tapi nyatanya enggak. Saya selama ini selalu menutupi, tapi sekarang kayaknya udah nggak kuat nahan semua itu, makanya saya ceritakan ke Ustadz. Kenapa masih mau bertahan sama beliau kok nggak minta gugat cerai apa gimana? Ya nggak bisa karena saya mempunyai anak. Ini kasihan ya sahabat. Tapi kalau saya jujur lebih percaya ke Ustazah ngapunten ya Mi. Soalnya kan yang sehari-hari sama beliau kan Ustazah. Saya kira uminya juga satu rumah sama Habib, enggak ya Mi ya? Enggak sih, satu rumah. Cuman kadang saya sering sekali seminggu itu 3 kali saya mesti ke rumah Hamim gitu. 4 istri itu dijadikan satu rumah atau sendiri-sendiri? Satu rumah? Astagfirullahaladzim, nggak boleh sebenarnya sahabat. Jadikan kalau mau poligami ya harus adil bener, kasih rumah satu-satu. Nggak boleh ngumpulkan satu rumah kayak gitu. Tahu saya. Malah jadinya malah bertengkar itu nanti. Ya makanya itu Ustadz, saya sering diperlakukan tidak adil sama istri-istrinya yang muda-muda. Astagfirullahaladzim. Tapi pernah nggak lihat hal yang aneh atau ritual-ritual aneh dari Ustadz Hamim? Habib Hamim? Selama ini sih belum pernah. Soalnya saya sering dicuciin dari dalam rumah. Oh gitu. Iya. Dan kok bisa keluar sekarang? Ya karena ada acara aja. Oh ada acara. Oh biar kelihatan kayak misalnya akur gitu. Udah sahabat, semoga gimana ya, saya belum pernah sih dapat masalah kayak gini, mendengarkan masalah kayak gini. Kalau memang beliau Habib harusnya dengan mudah kan menjelaskan silsilahnya, nggak gampang. Kalau memang poligami ya harus benar adil. Tadi saya mau nanya sebenarnya sama
Habib Hamim itu gimana caranya adil sama istri-istri. Ternyata sudah dibilangin sama istri beliau bahwasanya beliau itu kurang adil, bahkan sering maki-maki. Kalau sama disiksa enggak saja dipukul atau main tangan atau Pernah sih kayak gitu, tapi nggak terlalu parah. Cuman kan saya sebagai istri yang tertua itu merasa sakit hati gitu loh. Saya nggak apa-apa dia itu nikah berapa kali nggak apa-apa, tapi harus adil dengan cara-caranya memperlakukan saya itu harus adil, bukan masalah materi saja. harusnya Umi ibu sebagai ibunya Habib Hamim harusnya kan tahu banget kan sama Habib Hamim kan dari Tidak kecil. percaya sama sekali apa yang diomongin sama Yulia, karena saya merasa anak saya itu baik, sayang sama semua istri-istrinya tuh sayang. Saya sama sekali nggak percaya. Umi nggak nutup-nutupi kan? Enggak, saya nggak nutupi. Memang saya lihat anak saya baik sama saya, baik sama istri-istrinya. Itu yang berada di pikiran saya tuh. Malah mereka Hamim tuh kepingin beliin rumah mereka satu-satu gitu. Cuman ya memang kendala selama ini kendala untuk anak-anak santrinya, untuk kebutuhan pondoknya. Jadi nggak bisa membelikan mereka rumah satu-satu. Akhirnya ya satu rumah mereka berempat gitu, jadi satu. Oh, ya wis lah. Ya udah, Ustazah, Umi. Ya sebentar yang sabar dulu ya Ustazah. Ya barangkali semoga Ustaz Hamim Habib Hamim tadi sadar kalau perbuatan beliau tuh menzalimi orang, menzalimi istri. Umi juga harusnya kan lebih tahu Umi. Coba dari sekarang coba dilihat lagi, diperhatikan mah bener yang dibicarakan saja. Soalnya kemarin itu sempat sampai nangis-nangis, itu banyak tuh yang nonton itu di Kusidris Official itu. Itu yang ya udah sahabat. Sekian, kita lanjut besok lagi, kita lihat barangkali silaturahim kita sama Habib Hamim sama ahlu baitnya Habib Hamim yang katanya Habib ya. Itu diturunkan Allah. Sebab turunnya rahmat, sebab turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dakwah juga sama sahabat-sahabat, atau mungkin ada sahabat yang udah beristri lebih dari satu bisa dapat pencerahan. Oh ternyata yang selama ini saya kira tuh saya adil, ternyata istri saya ada yang merasa terzalimi. Kayak gitu aja sahabat ya. Syukran wa lakum minkum, aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.